Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amara Cinda Dewi Anton Putri dengan NIM 2003211000083 dari kelas Agribisnis A. Di sini saya akan mempresentasikan program penyuluhan pertanian pada komoditas padi yang termasuk komoditas penting di Gresik. Pendahuluan. Sektor pertanian memegang peran penting karena kontribusinya sangat nyata terhadap penyediaan pangan dan sumber pendapatan, terutama komoditas strategis yaitu padi, jagung, kedelai, tebu, aneka cabai, bawang merah, daging sapi atau daging kerbau. Sektor pertanian juga menjadi andalan dalam mengembangkan kegiatan ekonomi pedesaan melalui pengembangan usaha berbasis pertanian. Padi merupakan tanaman pangan yang sangat penting di dunia setelah gandum dan jagung. Padi merupakan tanaman pangan yang sangat penting karena beras masih digunakan sebagai makanan pokok bagi sebagian besar penduduk dunia, terutama Asia sampai sekarang. Beras merupakan komoditas strategis di Indonesia karena beras mempunyai pengaruh yang besar terhadap kestabilan ekonomi dan juga politik. Kebutuhan beras sebagai salah satu sumber pangan utama penduduk di Indonesia terus mengalami peningkatan, karena selain penduduk bertambah setiap tahunnya sekitar 2%, juga adanya perubahan pola konsumsi penduduk dari non-beras ke beras. Kemudian, diperlukan kegiatan penyuluhan pertanian agar tercapai keberhasilan baik untuk peningkatan produksi maupun peningkatan pendapatan petani. Di samping itu, pengembang sektor diperlukan dukungan pelayanan prasarana, sarana, dan paket teknologi yang spesifik. Lokasi, pelaksanaan kegiatan penyuluhan yang efektif dan efisien menuntut adanya suatu perencanaan dan target sasaran yang jelas dan terukur. Perencanaan pelaksanaan penyuluhan yang dituangkan dalam Programa penyuluhan pertanian merupakan rencana yang disusun secara sistematis untuk memberikan arahan dan pedoman sebagai alat pengendali pencapaian tujuan penyuluhan. Programa penyuluhan komoditas padi di Gresik. Kabupaten Gresik merupakan salah satu kabupaten di Jawa Timur yang berkontribusi dalam peningkatan produksi pertanian, salah satunya tanaman padi. Pada tahun 2016, Kabupaten Gresik menghasilkan padi dengan produksi mencapai 42.670,21 ton gabah atau 63,51 kW per ha. Produksi ini meningkat dari tahun sebelumnya, yaitu sebesar 471,73 ton atau 65,85 kW per ha. Programa untuk komoditas padi di Desa Kedayang atau Gresik. Programa untuk komoditas padi yang berorientasi untuk kesejahteraan petani. Salah satu solusi untuk meningkatkan kesejahteraan petani adalah dengan pengembangan kelembagaan petani, seperti kelompok tani, asosiasi petani, koperasi petani, dan lain-lain. Karena pengetahuan dan wawasan yang ada, tidak semua petani memiliki kesadaran untuk berorganisasi. Bahkan organisasi yang ada pun belum bisa menjadi alat untuk peningkatan kesejahteraan petani. Lembaga petani yang kuat akan menjadi salah satu solusi untuk mengatasi persoalan-persoalan utama yang dihadapi petani. Penyuluh pertanian lapangan mempunyai peranan yang cukup penting dalam upaya mewujudkan hal itu. Tugasnya di lapangan dan bisa bersentuhan langsung dengan petani akan memudahkan untuk memberikan penyadaran dan motivasi pada mereka untuk mengembangkan lembaga petani. Kelompok tani. Kelompok tani adalah beberapa orang petani atau peternak yang menghimpun diri dalam suatu kelompok karena memiliki kesamaan tujuan, motif,
dan minat. Kelompok tani merupakan kelembagaan di tingkat petani yang dibentuk untuk secara langsung mengorganisir para petani dalam berusaha tani. Kelompok tani dibentuk sebagai wadah untuk komunikasi antar petani, membangun suatu pembangunan pertanian seperti peran penyediaan suatu modal, penyediaan informasi, serta pemasaran produk-produk petani ke pasaran. Pemberdayaan kelompok tani merupakan sebuah model pemberdayaan yang arah pembangunan berpihak pada rakyat. Peran kelompok tani lebih kepada suatu gambaran mengenai kegiatan-kegiatan di dalam kelompok tani yang dikelola oleh kesepakatan dari setiap anggota kelompok tani. Kegiatan yang berada di dalam kelompok tani berdasarkan jenis usaha atau unsur-unsur subsistem agribisnis, seperti di dalam suatu pengadaan sarana produksi, pemasaran, pengolahan, dan sebagainya. Fungsi kelompok tani adalah menciptakan tata cara penggunaan sumber daya yang ada sebagai media atau alat pembangunan, membangun kesadaran anggota petani untuk menjalankan mandat yang diamanatkan oleh kelompok. Beberapa solusi yang dapat dilakukan untuk penguatan kelembagaan petani seperti kelompok tani. Kelompok tani nantinya akan melakukan pengawasan terhadap praktek pupuk subsidi supaya kelompok tani dapat mengawasi apakah petani mengikuti aturan yang sudah dibuat oleh pemerintah dalam hal penggunaan pupuk baik pada waktu musim tanam maupun pada masa pemupukan. Dengan takaran yang pas yang sesuai dengan aturan akan didapatkan hasil yang baik dan tidak akan terjadi kelangkaan pupuk bersubsidi. Kedua, perbaikan pada kegiatan penyusunan rencana definitif kebutuhan kelompok atau yang sering disebut RDKK. Pupuk bersubsidi pada kelompok tani, misalnya dengan melakukan pertemuan dan rapat antar anggota kelompok tani tentang pencatatan kebutuhan pupuk petani dan merumuskan RDKK. Kemudian pertemuan para anggota kelompok tani didampingi penyuluh lapangan untuk menyusun draft RDKK. Kemudian memperbanyak dan melakukan pengiriman data RDKK ke distributor. Dan jika terjadi perubahan, maka harus melaporkannya secara berkala. Dalam mengimplementasikan solusi tersebut, perlu dilakukan upaya agar solusi tersebut bisa berjalan. Di antaranya adalah mendorong dan membimbing petani agar mampu bekerja sama di bidang ekonomi secara kelompok. Menumbuh kembangkan kelompok tani melalui peningkatan akses permodalan bagi petani, peningkatan posisi tawar, pembinaan kepada organisasi kelompok, serta peningkatan efisiensi dan efektivitas usaha tani. Kemudian yang terakhir, meningkatkan kapasitas SDM petani melalui berbagai kegiatan pendampingan atau pelatihan yang dirancang secara khusus bagi pengurus dan anggota kelompok tani. Lalu ada PDT, yaitu pengelolaan tanaman dan sumber daya terpadu. Ada dasar dan pilihan. Kemudian untuk meningkatkan produktivitas padi, kita bisa menggunakan varietas unggul baru. Varietas unggul baru ini bisa diuji untuk mengetahui bagaimana keunggulan dari benih tersebut, seperti pada video. Jika untuk pengujian benih, maka benih itu didaburkan dalam larutan tadi, kemudian ditunggu beberapa saat, dilihat apakah ada yang mengambang atau tidak. Jika benih yang tenggelam itu benih yang bagus. Kemudian yaitu jarak tanaman, yang paling terkenal yaitu legowo. Keuntungan legowo bisa dilihat pada lahan A dan lahan B. Lahan A awal mulanya 64 rumpun, kemudian karena menggunakan jajar legowo yang artinya dilonggarkan, maka akan menjadi 96 dengan sistem jajar legowo 2:1 jika dibandingkan dengan tanaman tegel yang hanya bisa memuat 64 rumpun, sehingga produksi akan meningkat.
Keuntungan yang kedua yaitu rumpun pinggir semuanya seperti di pinggir, sedangkan rumpun pinggir pada lahan B itu menjadi pinggir hanya 28. Rumpun pinggir hasilnya lebih bagus. Kemudian keuntungan yang ketiga yaitu pada proses penyiraman, pembajakan atau pestisida itu lebih dimudahkan, kayak mau pemupukan, mau apapun itu lebih dimudahkan karena ada jarak yang membuat semuanya itu bisa tersebar dengan rata. Keuntungan lainnya yaitu cahaya matahari dan udara bebas masuk ke setiap rumpun. Kemudian untuk serangan tikus pada lahan A yang menggunakan jajar legowo itu lebih sedikit diserang daripada lahan B. Yang terakhir untuk mengatasi masalah padi di Kedahanyang yaitu pemupukannya. Dalam pemupukan harus pupuknya itu dosisnya itu harus berimbang atau ideal. Di dalam video bisa dilihat aturan-aturan untuk pemupukan yang lebih baik atau yang bisa diterapkan pada permasalahan padi yang ada di Desa Kedanyang ini. Berikut merupakan solusi untuk permasalahan pemasaran konvensional, yaitu yang pertama dengan memanfaatkan Pak Tani Digital. Bisa melakukan cek harga hingga pembelian barang dari petani langsung kepada konsumen akhir, hingga meminimalkan rantai pemasaran. Kemudian yang kedua yaitu aplikasi 5 kilo. Petani bisa langsung menjual hasil taninya ke konsumen, sehingga harga yang didapatkan petani atau pendapatannya bisa lebih tinggi. Aplikasi selanjutnya yaitu pantau harga. Aplikasi ini untuk tawar-menawar dan jual beli hasil petani secara langsung. Keempat yaitu Simba. Aplikasi ini tuh menemukan berbagai kebutuhan petani dan hasil pertanian. Dengan memulai berjualan secara online melalui sebuah website atau yang bekerja sama dengan perusahaan yang handal dalam digital marketing, kita bisa menentukan strategi yang tepat untuk memasarkan produk kita. Contohnya pembuatan konten yang menarik dan berbagai iklan di media sosial. Dengan pemasaran online ini, maka konsumen itu dari berbagai daerah, sehingga penjual pun mendapatkan profit yang lebih tinggi. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.